Assalamualaikum, teman-teman yang baik hati. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Satu like, satu subscribe adalah doa dan semangat bagi Juna. Yuk, tonton videonya sampai selesai. Semoga ada kebaikan dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang anak bernama Ammar. Ammar berbeda dengan anak-anak lain. Sejak lahir, Ammar tidak bisa melihat dunia. Namun meski matanya gelap, hatinya bercahaya terang. Ayah Ammar telah meninggal sejak Ammar masih bayi. Ammar hanya hidup bersama ibunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Bu Siti. Menjadi seorang buruh cuci yang penghasilannya tak menentu. Setiap pagi, anak-anak desa berangkat sekolah dengan seragam rapi. Ammar hanya bisa mendengar langkah kaki mereka, suara tawa, dan lonceng sepeda yang berlalu. Kadang Ammar bertanya pelan, "Bu, dunia itu seperti apa warnanya?" Ibunya terdiam, menahan air mata. Ia hanya menjawab sambil memeluk Ammar, "Dunia itu indah, Nak, dan Allah pasti sudah menyiapkan yang lebih indah untukmu." Karena tak mampu melihat, Ammar mengandalkan pendengarannya. Ammar bisa menghafal sesuatu hanya dengan mendengar sekali. Suatu hari, Ammar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid kecil dekat rumahnya. Suara imam itu meresap ke hatinya. Sejak hari itu, setiap sore Ammar duduk di teras, mendengar dan menghafal Al-Quran, huruf demi huruf hanya dari suara. Ia mengulang huruf demi huruf, ayat demi ayat, tanpa mushaf, tanpa tulisan braille, hanya dengan hati dan ingatan. Bu Siti sering terkejut melihat anaknya melantunkan ayat dengan lancar. Air matanya menetes setiap kali Ammar membaca. Walaupun Ammar tidak bisa melihat, tapi Allah ingin Allah melihat Ammar sebagai anak yang taat. Tidak semua orang mengerti. Beberapa anak mengejek Ammar. "Ngapain hafal Quran? Kamu kan buta. Mana bisa orang kayak kamu jadi pintar?" Ammar hanya tersenyum. Ia tidak marah dan tidak membalas. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku bermanfaat meski aku berbeda." Malam hari, Ammar sering mendengar ibunya menangis diam-diam. Ammar menggenggam tangan ibunya sambil berkata, "Bu, jangan sedih. Ammar tidak apa-apa." Dan Ammar bahagia. Suatu hari, desa kedatangan seorang ustadz dari kota. Ustadz ingin menguji hafalan anak-anak untuk didaftarkan menjadi peserta lomba tingkat kabupaten. Tak ada yang menyangka, Ammar maju. Dengan langkah pelan, dibantu ibunya. Ustadz itu berkata lembut, "Nak, kamu yakin mau mencoba?" Ammar mengangguk. Ayat demi ayat ia lantunkan. Surat demi surat, ia sambung tanpa ragu. Masjid hening. Beberapa jamaah mulai menangis. Ustadz itu gemetar mendengar lantunan ayat begitu merdu, sampai menusuk hati ke setiap pendengar. "Nak, kamu sudah hafal berapa juz?" Dengan suara polos, Ammar menjawab, "Alhamdulillah, 30 juz Ustadz." Tangis pecah di masjid itu. Orang-orang yang dulu meremehkan Ammar kini menunduk malu. Ustadz itu berkata dengan suara bergetar, "Anak ini tidak diberi penglihatan oleh Allah, namun Allah gantikan dengan hati yang bercahaya." Bu Siti bersujud syukur. Tangis bahagianya menggema. Ammar lalu berkata, di hadapan semua orang, "Aku tidak bisa melihat dunia, tapi aku ingin dunia melihat keindahan Al-Quran." Suasana masjid masih sunyi. Air mata belum kering di pipi para jamaah. Ustadz berdiri perlahan, menatap Ammar yang duduk tenang dengan senyum polosnya. Suaranya bergetar, tangannya terangkat ke langit. Ustadz berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini Allah memperlihatkan kepada kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah kekurangan di sisinya." Ustadz berhenti sejenak, menarik napas panjang. Lalu Ustadz berkata, dengan suara lirih namun menusuk hati, "Mari kita berdoa, khusus untuk anak-anak yang Allah uji dengan kekurangan fisik." Ustadz menengadahkan tangan
Air matanya jatuh ke sajadah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Ya Allah, untuk anak-anak yang Kau uji penglihatannya, pendengarannya, langkahnya dan kekuatannya, jangan Kau jadikan kekurangan mereka sebagai hukuman, tapi jadikan itu tangga menuju kemuliaan. Suara jamaah mulai terisak. Ya Allah, kuatkan hati mereka saat dunia meremehkan, sabarkan jiwa mereka saat mereka ingin menyerah. Gantikan satu yang Kau ambil dengan 10 kebaikan di akhirat. Ustadz terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara makin pelan, Ya Allah, jika dunia menutup pintu untuk mereka, bukakan pintu langit selebar-lebarnya. Tangisan pecah. Jadikan mereka anak-anak yang Kau banggakan di hadapan para malaikat-Mu. Dan bila orang tua mereka menangis di malam hari, jadikan air mata itu sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Ustaz memejamkan mata, suaranya hampir tak terdengar. Ya Allah, ajarkan kami yang sempurna fisiknya untuk tidak sombong, karena seringkali yang tak bisa melihat dunia justru lebih dulu melihat surga. Amin. Bergema lirih, semua kepala tertunduk. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka erat-erat. Ammar tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, Terima kasih Imam ya Allah.